Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ariansi dari Prodi Manajemen kelas A pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Sriwatini MPD. Langsung aja kita ke materinya. Pengertian Emotional Intelligence. Emotional Intelligence adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi dengan kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Emotional Intelligence atau kecerdasan sosial menurut Slovey dan Mayer atau disebut dengan EQ, yaitu adalah sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran atau tindakan. Tujuan mempelajari Emotional Intelligence. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pentingnya Emotional Intelligence di kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Dan setelah kita mengetahui betapa pentingnya itu, kita harus menerapkannya di dunia nyata atau di kehidupan sosial. Selain itu, mempelajari Emotional Intelligence dapat membuat kita paham arti penting dari pengendalian diri, kesadaran diri, motivasi diri, empati terhadap sesama, dan keterampilan sosial lainnya yang tentunya bermanfaat bagi karir dan kehidupan sosial. Selanjutnya, manfaat memiliki Emotional Intelligence. Yang pertama, lebih sehat secara spiritual. Yang kedua, lebih tenang dan tidak mudah stres. Yang ketiga, menjadi lebih bijaksana. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah dengan baik. Yang kelima, sehat fisik dan juga mental. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan Emotional Intelligence. Yang pertama ada ranah intrapribadi. Ranah ini terkait dengan yang disebut dengan inner self atau diri terdalam batiniah. Komponennya itu ada kesadaran diri, sikap asertif, kemandirian, penghargaan diri, dan aktualisasi. Sikap asertif itu adalah kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik, tegas, tanpa harus menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya yang kedua ada ranah antar pribadi. Ranah ini berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai keterampilan berinteraksi. Mereka yang berperan dengan baik dalam ranah ini biasanya bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Yang termasuk komponennya itu ada empati, tanggung jawab sosial, dan hubungan antar pribadi. Selanjutnya ada ranah penyesuaian diri. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk menilai dan menanggapi situasi yang sulit. Ranah ini terbagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada pemecahan masalah, yang kedua uji realitas, yang ketiga sifat fleksibel. Selanjutnya ada ranah pengendalian stres. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan menanggung stres tanpa harus ambruk, hancur, kehilangan kendali, atau terpuruk. Keberhasilan dalam ranah ini berarti bahwa kita biasanya dapat tetap tenang, jarang bersifat impulsif, dan mampu menghadapi tekanan. Lalu ada komponen-komponen yang membangun ranah pengendalian stres ini. Yang pertama ada ketahanan menanggung stres dan pengendalian impulsif. Selanjutnya ada ranah suasana hati umum. Ranah ini berkaitan dengan pandangan kita tentang kehidupan, kemampuan kita bergembira sendirian dan dengan orang lain, serta keseluruhan rasa puas dan kecewa yang kita rasakan. Ranah ini ada dua komponen, yaitu kebahagiaan dan optimisme. Lalu apa saja sih hambatan dan tantangan dalam manajemen atau mengelola Emotional Intelligence? Yang pertama, memiliki sikap pemalu yang cenderung introvert. Yang kedua, rendah rasa empati. Yang ketiga, berpikiran sempit. Yang keempat, selalu berpikiran negatif untuk segala situasi. Lalu yang kelima, tidak ada motivasi diri. Yang keenam, sulit untuk membina hubungan. Yang ketujuh, terlalu emosional. Dan yang kedelapan itu tidak dapat menyatakan emosi. Dan masih banyak lagi.
Berikut adalah contoh dari implementasi emotional intelligence. Yang pertama, di lingkungan kelas. Contohnya itu kecerdasan emosional dalam kelas, yaitu mampu mengendalikan rasa bosan, malas, dan kecemasan atau bisa dibilang dengan emosi negatif. Hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian akademik murid. Ketika ia mampu untuk mengelola emosinya, maka pencapaian akademiknya akan cenderung baik dan naik. Nah, hal ini karena ia dapat mengendalikan rasa bosan, malas, dan menggantinya dengan kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi akademik, misalnya seperti membaca atau belajar atau melakukan sesuatu yang juga bermanfaat gitu. Ketimbang dia harus membuang rasa bosan itu dengan yang sifatnya itu membuang waktu dan tidak bermanfaat. Selanjutnya ada lingkungan kampus. Contohnya mampu bersikap asertif dalam berkomunikasi atau membina hubungan. Sebagai mahasiswa harus bisa menciptakan hubungan yang baik dengan setiap sesama mahasiswa maupun dosen. Ketika kita dapat bersikap asertif dalam berkomunikasi, maka hubungan baik akan tercipta dan memperluas jangkauan pertemanan dan dapat membuka wawasan lebih luas lagi. Ketika menjadi mahasiswa baru, diperlukan adaptasi pada lingkungan kampus, di mana komunikasi akan membuat kita mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, dan kemampuan komunikasi yang baik akan membangun hubungan yang baik juga. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap keaktifan dalam berorganisasi. Jika seseorang terlalu tertutup atau introvert, maka ia akan cenderung diam dan memilih untuk tidak aktif dalam berorganisasi karena merasa cemas dan takut akan situasi yang akan dihadapi selanjutnya. Selanjutnya, lingkungan kerja. Contohnya itu memiliki sifat kepemimpinan. Dalam dunia kerja, memiliki sikap profesional merupakan salah satu dari leadership, salah satu cirinya ya. Ketika seseorang mampu menjadi pemimpin untuk diri sendiri, maka dia akan mampu memimpin orang lain dengan baik. Tentunya dengan semua pengendalian emosi sebagai seorang pemimpin. Misalnya, ketika seorang pemimpin perusahaan memiliki masalah dalam pekerjaannya, maka ia akan menyelesaikannya secara profesional dengan mengendalikan emosinya tanpa marah-marah dan membicarakannya dengan baik kepada rekan kerja yang ada di bawah pimpinannya, dan tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, kemampuan membangun hubungan dan komunikasi yang baik juga ikut berperan. Berikut adalah contoh dari gambar kerukunan yang ada di lingkungan kerja karena kecerdasan emosional yang baik. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat. Contohnya itu memiliki kemampuan untuk mengenali emosi orang lain atau kita bisa sebut dengan empati. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, maka pandangan kita terhadap sosial pun akan meningkat atau meluas ya. Misalnya, kita melihat orang lain kesusahan, maka jika seseorang itu memiliki kecerdasan emosional, khususnya itu berupa empati, maka ia akan bergegas menggerakkan hatinya untuk membantu sesama makhluk sosial. Tapi, jika ia tidak memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka ia akan cenderung egois dan bersikap acuh terhadap lingkungan sekitar. Nah, di samping sini ada beberapa contoh dari rasa empati atau sikap empati itu sendiri. Selanjutnya ada implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital, revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Sini jika kita lihat dari gambar ini ya, industri 4.0 itu lebih dominan kepada teknologi dan sistem-sistem yang manusia tuh mulai terlupakan jasa-jasanya seperti itu. Revolusi industri generasi 4 tidak hanya menyediakan peluang tetapi juga tantangan bagi generasi milenial. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pemicu revolusi industri juga diikuti dengan implikasi lain seperti pengangguran,
kompetisi manusia versus mesin, dan tuntutan kompetensi yang semakin tinggi. Nah, implementasi emotional intelligence pada era revolusi digital ini dapat kita lihat dengan selalu optimis dan berpikir positif terhadap situasi yang tak terduga. Misalnya, ada kejadian pengurangan tenaga kerja karena sumber daya manusia digantikan oleh tenaga mesin. Nah, kita harus selalu optimis nih untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan tidak menjadikannya sebuah beban yang membuat stres dan juga khawatir. Perkembangan digital pada era ini tuh sangat pesat, di mana orang dapat berkirim pesan hanya dalam hitungan detik. Ini merupakan efek dari perkembangan industri 4.0 dan society 5.0, di mana pendapat, kritik, dan saran tidak ada filter, sehingga informasi yang didapat kadang tidak sesuai keinginan dan bahkan itu dapat berupa kabar buruk yang menyinggung perasaan. Disinilah kecerdasan emosional diterapkan, di mana kita sebagai manusia yang memiliki akal harus bisa memilih baik buruknya suatu informasi yang masuk. Ketika kita mendapatkan kritik dan saran dari media sosial yang terkadang bahasa yang digunakan cenderung kasar, tidak sopan, dan menyinggung perasaan, maka jika kita memiliki kecerdasan emosional yang baik, kita akan memandang hal tersebut sebagai masukan positif yang bersifat membangun kepribadian. Namun, jika kecerdasan emosional kita rendah, maka yang akan terjadi adalah peperangan di dunia maya, di mana orang saling menghujat karena tidak terima kritik dan saran, dan juga timbullah permasalahan yang disebut dengan cyberbullying. Nah, berikut ini adalah gambaran dari bisa dibilang cyberbullying ya, di mana para korbannya itu akan merasa rendah diri, merasa sangat lemah dan dikucilkan. Nah, selanjutnya, pada era yang serba teknologi dan mesin, tentunya peran manusia sudah berkurang. Namun tentunya mesin dan teknologi tidak bisa berkembang tanpa campur tangan manusia. Manusia yang memiliki kualitas bagus atau memiliki emosional yang bagus, yang baik, itu akan sangat langka ditemui pada masa sekarang ini. Nah, oleh karena itu kebanyakan perusahaan itu lebih menilai dari segi EI atau emotional intelligence ketimbang dari IQ. Karena seseorang yang memiliki emosional yang baik, dia akan lebih tenang dan profesional saat ada sebuah masalah dan menyelesaikannya dengan akal yang sehat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, dan juga salah dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.